Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammadin ibn Abdullah. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilman walhiqna bi ibadikas salihin. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma amin. قال المصنف وتكييف هذا العقد في النظر الراجح لدى الحنفية أنه بيع للعين المصنوعة. Halaman 57. لا لعمل الصانع فهو ليس مجرد وعد ببيع ولا إجارة على عمل معين. فلو قدم الصانع ما لم يصنعه هو أو صنعه قبل العقد بحسب الأوصاف الشرعية المطلوبة جاز ذلك. Jadi kita sekarang masih membahas tentang istisna, ya. Jadi kita membahas akad istisna. Nah, akad istisna ini perlu kalian ketahui bahwasanya semua ulama, mayoritas ulama Syafi'iyah, Malikiyah, Hanabilah, satu riwayatnya itu semuanya tidak mengesahkan akad istisna kecuali dengan syarat salam. Baru kalau ada syarat salam baru sah. Sehingga istisna menurut jumhur, menurut mayoritas ulama Malikiyah, Syafi'iyah, Hanabilah, kalau memang ada istisna maka itu masuk dalam akad salam. Buatin saya sepatu, ya, buatin saya mesen sepatu. Sepatu masih belum ada, ya, sepatu masih belum dibuat. Sampean nelpon Dempar, ya, kebiaki Dempar hitung. Jadi meja tersebut belum dibuat. Jadi seakan-akan itu bai'un ma'dum, menjual barang yang tidak ada. Maka dalam mazhab Syafi'i, Maliki, Hambali, akad istisna seperti ini itu harus mengikuti akad salam. Sehingga syarat-syarat yang ditetapkan dalam akad salam itu harus terwujud dalam istisna agar akad istisnanya bisa dikatakan sah. Apa syarat-syarat salam? Yang pertama, harus menyebutkan sifat-sifat yang jelas. Jinsan, wa qadron, wa sifatan, wa nau'an. Mesennya mesen apa? Mesen sepatu. Jenisnya jenis sepatu. Sepatu seperti apa? Warna putih atau warna hitam. Ya. Jadi harus jelas. Ya, berapa sepatu yang akan dipesan? Itu semuanya harus jelas. Ini syarat salam. Syarat pesanan. Akad istisna ini penting, ya, penting. Yang kedua, harus sifat-sifat atau bahan yang ada di dalamnya itu bisa mundhabit, bisa teratur. Jadi kalau pesan gorengan, gorengan ya, namanya gorengan, sehingga minyaknya tidak bisa diatur, berapa mili minyak yang akan masuk di dalam bahan tersebut itu tidak bisa diatur. Antara satu gorengan dengan gorengan yang lain ini tidak bisa diatur. Berapa mili yang di sini berapa mili, tidak bisa diatur. Sehingga sulit menjangkau sifat yang ada pada gorengan. Maka dalam akad salam itu tidak sah. Kenapa? Karena sifat dari bahan itu tidak bisa dilihat, tidak bisa diketahui. Kecuali kalau memang ya menggunakan alat yang bisa mengatur suhu,
ya, mengatur minyak dan semacamnya. Ya. Maka dalam akad salam itu tidak boleh akad barang yang dipengaruhi oleh api. Kenapa? Karena kalau terpengaruh dengan api, otomatis antara satu adonan dengan adonan yang lain itu tidak sama. Seperti ini martabak, ini juga martabak. Tapi apakah dipastikan ini sama? Tidak mungkin. Karena pengaruh api itu berbeda. Kecuali kalau misalkan menggunakan alat seperti oven misalkan, yang bisa mengatur suhu panasnya berapa. Kalau bisa diatur sifatnya, maka boleh akad salam. Ya. Jadi dalam kitab-kitab fikih disebutkan syarat salam harus bukan pada barang yang dipengaruhi oleh api, karena akan tidak terkontrol sifatnya kalau dipengaruhi oleh api. Tidak sama antara panasnya yang ini dengan panasnya yang ini. Nah, sekarang ada alat yang mengontrol suhu. Panasnya berapa derajat, sudah jelas. Maka boleh akad salam di situ. Akad salam di donat misalkan, semuanya dibikin menggunakan alat canggih. Ya, seperti oven misalkan. Boleh sekarang. Kenapa? Karena sifatnya mundobit, bisa diatur. Panasnya bisa diatur, adonannya bisa diatur juga. Ini syarat yang kedua. Syarat yang ketiga, pembayaran harus dibayarkan ketika akad. Nah, akad istisna yang berjalan itu rata-rata bayarnya tidak seperti itu. Sampean pesan kajam, ya, pesan kajam. Kapan Anda bayar? Ketika barang sudah datang, baru kalian bayar. Maka dalam mazhab Imam Syafi'i, Imam Malik, Imam Ahmad tak sah. Kenapa? Karena akad istisna menurut mereka semua, jumhur, menurut Maliki, Hambali, Syafi'i, harus menggunakan syarat salam yang ini tadi. Saya sebutkan, yang pertama harus sifat-sifatnya dijelaskan, mesennya apa, mesen gorengan, apa mesen baju. Kemudian yang kedua, sifatnya harus teratur, bisa dikontrol. Kemudian yang ketiga, harus pembayarannya tunai, dibayar ketika akad, tidak boleh bayar DP, ya, taksid, ngeredit, atau dibayar saat barang datang. Maka kata pengarang kitab itu Muhammad Az-Zuhaili, pengarang kitab Al-Fiqhul Manhaji, maka sekarang di zaman kita sekarang, karena banyak praktek istisna, rata-rata orang itu memesannya seperti itu. Kalian mesen gorengan, mesen ayam bakar, padahal masih belum ada ayamnya, belum dibakar dan semacamnya. Ketika saat akad, ya, ketika akad, barang itu tidak ada, lalu kalian mesen barang tersebut. Maka dalam mazhab jumhur harus mengikuti kriteria atau syarat-syarat dalam salam yang tadi, agar bisa dikatakan sah. Namun dalam kitab Fiqhul Manhaji di sini, karena sekarang ini sudah masa banyak sekali terjadi transaksi istisna, maka tidak apa-apa kalian naklid mazhab siapa? Hanafi. Jadi yang memperbolehkan akad istisna itu hanya mazhab Hanafi. Nah, ini benih kena kempang. Jadi tidak apa-apa kalian kalau ingin mentaklid mazhab Hanafi, tidak apa-apa. Karena kalau istisna ini boleh pembayarannya ntar ketika paket datang atau ketika barang sudah datang baru bayar. Nah, itu akad istisna menurut mazhab Hanafi sah. Walaupun di kalangan mazhab Hanafi sendiri terjadi ikhtilaf dalam masalah ujrah. Masalah uang ini harus dibayar di awal atau saat barang datang. Ini terjadi ikhtilaf. Tapi menurut Shahibahu, menurut Imam Abu Yusuf, menurut Imam Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani, muridnya Abu Hanifah, kata mereka sah-sah saja, ya. Jadi terjadi ikhtilaf di sini di kalangan mereka. Kesimpulannya, menurut mazhab yang tiga, mazhab Syafi'i, mazhab Maliki, mazhab Hambali, akad istisna bisa saja sah dengan apa?
dengan akad salam. Jadi istisna itu mereka jadikan bagian dari akad salam. Sehingga syarat-syarat yang harus terpenuhi dalam akad salam harus juga terpenuhi dalam istisna. Kama kolam. Syaratnya saya terlogi bro. Ini kah syarat akad salam ini saya penting di penting tahdid as-sifat ya. Jinsan wa qadran wa naw'an. Nah, kemudian juga as-sifah mundhabithah. Mundhabithah artinya bisa diatur, okay? Kalau pesan gorengan antara satu gorengan dengan gorengan yang lain tidak mungkin bisa diatur. Suhunya berapa, panasnya ini berapa? Tidak mungkin. Kemudian taslim ra'su mal. Harus menyerahkan uang ketika kalian pesan gorengan. Ini kalau bengak bisa dengan cara transfer. Jadi uang ada ketika akad. Praktek istisna dalam mazhab jumhur sambian entar ka misalkan sambian taro mesena ku ajam iki kakor ki. Entar sambian kakor. Gula mesenah ku ajam ki ku ajam menika berapa kilo misalkan neka bengah. Baru bisa dikatakan sah istisnanya. Ikut mazhab salam. Wa takyifu hadzal 'aqd fi an-nadhr rajih ladal Hanafiyah. Jadi di sini selalu menyebutkan Hanafiyah. Kenapa? Karena mazhab istisna itu hanya dibolehkan oleh mazhab Hanafi. Annahu bai'un lil 'ainil masnu'ah. Jadi menurut mazhab Hanafi sendiri, ketika proses istisna itu dia menjual barang yang dibuat. Abdun ala bai'in fi dhimmah. Fahuwa laisa mujarrada wa'din bi bai'. Jadi istisna kata mazhab Hanafi bukan hanya janji untuk menjual. Wala ijaratin ala amalin muayyanin. Ya pun juga bukan akad sewa. Falau qaddama as-sani'u ma lam yasna'hu huwa aw sana'ahu qabla al-'aqdi bihasabil awsaf syar'iyyatil matlubah jaza lahu dzalik. Pesan sepatu, tapi sepatunya sudah ada. Maka sah-sah saja menurut mazhab Hanafi. Kalau jumhur jangan ditanya karena jumhur itu melarang, ya. Tidak ada istilah istisna kecuali harus dijadikan salam. Nah, jadi kita sekarang belajar mazhab Hanafi di sini. Dan ini sangat penting. Karena kalau kalian mentaklid mazhab yang 3, maka akad atau transaksi kalian itu tidak sah. Tidak mungkin sah. Sampean mesen apa misalkan? Mesen dempar, nelpon enggak ada. Baru tinggal dempar datang sampean majar, tak sah. Mazhab jumhur, mazhab Syafi'i, Hambali, Maliki, tak sah kabeh. Kenapa? Masalah nih kanto, sampean tak majar ketika akad. Andai kata sampean nikah majar ketika akad, sah akad sampean. Tapi benih kau istisna, kau salam. Cuma nyaman itu istisna, salam istisna. Baru mengakui mazhab Hanafi oleh. Yang ini penting. Kenapa sampean naklet mazhab Hanafi ini? Kapulan ini kecek kebutuhan. Boleh ke magempang boleh ke orang. Magempang boleh ke orang. Wa idza tatabaqal masnu'
Jadi ini yang kita akan baca mungkin 2 halaman itu semuanya mazhab Hanafi. Wa idza tatabaqa al-masnu'u ma'al awsafi wasyurutil muttafaq 'alaiha iltazama al-mustasni biqabulihi. Nah, ketika pesanan sudah jadi sesuai dengan syarat-syarat yang diminta, pesanan misalkan mesen donat, ya, mesen donat sesuai dengan sifat-sifat yang telah ditentukan di awal-awal, maka ketika barang sudah tiba, sudah datang, wajib diterima. Tidak boleh diretur. Tidak boleh. Harus diterima. Jadi istilah akadnya akad lazim. Begitu misalkan pesan gorengan, begitu gorengan sudah ada, sudah datang, maka wajib dibeli. Ya, wajib dibeli. Tidak boleh di cancel. Karena akadnya menjadi akad lazim. Ini kalau kalian ingin mentaklid mazhab Hanafi, maka kalian harus belajar ini. Tak kok pesan ku aja berbagi kilo, sesuai pun datang lampom burung tak jadi burung acarana, tak jadi, tak bisa lah. Harus diterima, harus beli. Lianna afdal istisna fi ra'yi Imam Abi Yusuf, ni murid Abu Hanifah, wa bihi akhadat majallatul ahkam al-adliyah. Dan pendapat akad istisna yang diperbolehkan itu sudah diambil oleh ditulis dalam jurnal keputusan peradilan huwa aqdun lazim. Bahwasanya akad istisna merupakan akad lazim. Jadi ada akad jaiz, ada akad lazim. Kalau akad jaiz itu boleh dibatalkan. Akad nikah, akad lazim, akad jaiz. Lazim, begitu sudah qabil tuh, nah, nggak bisa diputus. Akad jual beli, lazim atau jaiz? Lazim. Begitu barang sudah diterima, tidak bisa dikembalikan lagi kecuali ada persyaratan 3 hari misalkan. Idza ra'al mustasni'u syai'al masnu', apabila orang yang memesan tadi melihat barang tersebut sesuai dengan sifat-sifat yang diinginkan, wala khiyara lahu, maka menjadi akad lazim dan dia tidak mempunyai khiyar lagi untuk membatalkannya. Kapan? Idza kana muwafiqan lisifah, apabila sesuai dengan sifat yang ia minta, awit talab wa syurut al marhubah, syarat-syarat yang dia inginkan. Li'annahu mabi'un bimanzilati syai'il muslam fihi, karena status dari akad istisna itu sama dengan akad salam. Jadi akad salam itu akad lazim. Fala yathbutu fihi khiyarur ru'yah, walaupun dalam mazhab Imam Abu Hanifah sendiri di situ yang ada khiyar ru'yah. Kalian beli online misalkan, agar jual beli kalian bisa dikatakan sah, harus naklid mazhab Abu Hanifah. Kalau kalian naklid mazhab Imam Syafi'i, belanja online, gak sah. Karena gak ada ru'yah sebelumnya. Gambar tidak bisa mewakilkan terhadap ru'yah. Kalian belanja online, maka kalian taklid mazhab Hanafi. Karena mazhab Hanafi itu boleh menjual barang yang tidak dilihat, tapi ada khiyar ru'yah di sana. Nah, khiyar ru'yah itu dipraktekkan di aplikasi-aplikasi online shop seperti Shopee, itu dipraktekkan di situ khiyar ru'yahnya. Itu kan ketika barang datang, itu kan ada 2 opsi itu. Pesanan diterima, ada ajukan pengembalian dana, kan ada. Itu khiyar ru'yah di situ. Kalau sesuai dilanjut, kalau tidak sesuai dikembalikan. Nah, apakah ada khiyar ru'yah dalam istisna mazhab Abu Hanifah? Tidak ada. Mazhab Syafi'i? Ada. Mak aku tuh khiyar ru'yah, akan istisna tak ada lah karsini. Ya, kenapa tidak ada khiyar ru'yah? Daf'an lidharari anis sani. Ya, karena takut merugikan orang yang buat. Mesan gorengan setrek misalkan.
tak jadi burung kayak itu ajaran nyun mengapa orang parogi itu setrek kan ya coba lah gelak misalkan minta keng gorengnya nih kak bentuk bajang lajeng ki kantong sampai kantong saya harus mulai gorengan kan bisa aja mau pas jual ke pasar tanda apa mah betul ngaji bajang lajeng aja fi ifsadil mawad al masnu' allati sanaha ya kenapa tidak diperbolehkan karena takut terjadi kerugian pada yang membuat tadi. Kenapa? Karena bahannya banyak yang digunakan itu sudah rugi. Ala wifqi talabil mustasni ya karena menyesuaikan permintaan dari orang yang mesan tadi. Suruh dibikin panjang-panjang ya gorengannya. Wa rubbama la yarghabu ghayruhu fi syira'ihi ala tilka sifah. Barangkali yang lain kalau ingin beli barang pesanan tersebut itu sudah tidak ingin lagi, tidak berkenan. Karena kenapa kok gorengannya dibentuk panjang-panjang seperti itu? Mungkin yang lain nggak suka. Wa 'aqdul istisna'i 'ala hadzal nahwi masyru'un istihsanan. Akad istisna seperti ini itu memang ada syariat. Ya, istihsanan katanya. Fi takdiril Hanafiyah. Ini selalu menyinggung Hanafiyah karena istisna ini memang masyhur di kalangan mazhab yang 4 hanya dibolehkan oleh Imam Hanafi. Li ta'amulin nasi wa ta'arufihim alaihi. Karena orang banyak melakukan akad istisna. Sudah menjadi adah. Wal adatu kata kaidah fikihnya muhakkamah. Wa hajatum ilaihi fi sairil usuri wal azman. Bahkan sepanjang masa banyak sekali orang-orang yang membutuhkan akad tersebut. Ya manggena nih banyak. Rata-rata orang ini ngangkui akad istisna tapi tak sadar. Nah. Jadi mun mereka nih kan naklet mazhab Imam Syafi'i tak sah. Sampean nih mun andi ilmu yang nika. Mun sampean andi ilmu terus ngal mazhab Imam Syafi'i usah majar kada. Mesenan apa isam majar kada. Mencak lagar terwana gua kalaban mazhab Imam Syafi'i terus sampean. Mesen apa boy? Mesen apa boy? Usah majar kada. Lakan istisna ni ke praktek aki ban sopi ya. Ban sekepina na bagi TikTok ban semacam masa ber praktek. Eko cak napa nih kah? Istilah pre order ki. Pre order napa sih nih kah? Itu mau mesen gini kah? Barang ki sobung. Misalkan sampean ning sampean jual ning Shopee misalnya gitu. Sampean jual ning Shopee ternyata barang kita ada. Nah, pengemasan selama 15 hari. Orang sampean ki nyari. Mun bada order masuk, baru sampean nyari sedih. Wa qad istasna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khataman. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam itu meminta orang lain untuk membuat cincin untuk beliau. Kanjeng Nabi pernah akad istisna ya, mesen cincin. Dari mazhab Syafi'i dia. Kanjeng Nabi mesen cincin. Kebiaki selok, oke. Nah, hasil akan ini. Ini akad salam. Dalam mazhab setelok ini akad salam. Cuma apa? Cuma nikah kebiaki. Barengan ini tak nyari tibi orangnya. Kamu akad salam nyari kan sini. Mau ini tak nyari, agak baik. Jadi mazhab Abu Hanifah ini kena walaupun ketibi gitu kuat. Maka dalam mazhab Imam Abu Hanifah deki perbedaan salam dan akad istisna mun salam kasah beni untuk sun'un, beni untuk membuat. Tapi untuk nyari, ya, untuk bareng benyari. Tapi mun akad istisna untuk bareng, ajual barengnya ban akad keangkui agawe. Wahtajaman Nabi sallallahu alaihi wasallam wa atal hajjama ujrah. Anjing Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah berbekam
Kemudian beliau memberikan ongkos pada pembekam tersebut. Ini kerja akad apa? Kadisna. Ini ke dalam mazhab Imam Syafi'i koca ijarah. Ijarah apa? Ijarah apa? Ijarah itu ada dua. Ada ijaratu ain, ada ijaratu zimmah. Saya akan menyewa mobil Anda untuk pergi ke Surabaya. Berarti mobil tersebut saya sewa. Berarti ijaratu ain, menyewa barang. Misalkan anika tukang sopir, ya. Sopir bis misalkan. Gulero sambian nika gula di borong ka soketa banyak traki ke Surabaya. Tigal be gula i ongkosna sambian nika 1 juta misalkan. Gula nyewa apa? Nah, jasa. Nyewa jasa beliau untuk mengantarkan paket ke Surabaya. Ngangkuin apa boleh terserah. Sebenting ketap nih ke depak kah? Ke Surabaya. Ngangkui gerobak pada, ngangkui becak pada, terserah sampean. Tapi mun ijaratu ain, ya, ijaratu ain harus bareng ya. Bidana mun ijaratu ainin, lo ini kepentingan nah. Mun ijaratu ainin, ainnya rusak, batal ijarona. Tasa boleh. Misalkan, gula nyewa mobil, sampean lik mobil. Gula nyewa mobil sampean ke nikah. Mari ngucap nggak ke nikah, rusak mobilnya. Infasakhat al-ijarah. Maka akad sewa jadi rusak. Polana ain nikah rusak. Tapi mun ijaratu zimmah nikah. Bigula sewa kangkui neraki barang ke Surabaya. Pas ngangkui ya mobilnya. Mobilnya debak ke jalan rusak. Maka nikah wajib ganti. Wajib neraki. Entah sambian nikah noro angkot, noro bis terserah. Saya penting depak. Walaupun ada ganti mobilnya. Ini kebidana. Bidana boleh secara hukum dalam mazhab Imam Syafi'i mana bi ijaratul ain oleh pembayarannya nikah iada bude tengah tak jadi masalah ya. Mun ijaratu ainin pembayarannya nikah ngangkui ru'yah. Ingat apa ki? Kebulan di besar nih kak. Tanya besar bulan. Ini ke besar nah. Nih kak. Bulan nyewa mobil sambian. Nih kak obeng lagi. Nah. Nih kak obeng ki. Sampean tak galak semakin, tapi sampean sudah melihat ongkosnya, maka sampean bulan nikah sebagai orang senyewa bisa majar makan, bisa deki, bisa. Tapi mun ijarah dengan pembayaran zimmah, rata-rata orang tinggal nyewa barang nikah zimmah kebi kena. Ponan ada orang nyewa ke nikah, bulan nyewa tera bagi 1 juta ki, kan sombong kan bisa 1 juta semakin. Tak diperlihatkan ke orang saya menyewa asli nikah. Maka itu pembayarannya menjadi zimmah. Menjadi zimmah. Bani muayyan. Mun pembayaran nikah zimmah, maka harus dibayar di awal. Dalam mazhab Imam Syafi'i. Artinya. Jadi mun sumbaman sambian noroah habis kasur baja. Aro kan berapa? 1 juta kan? Nyewa 1 juta kilo. Harus ibajar kada mengalami mazhab Imam Syafi'i. Harus ibajar kada. Mendeki bah majaru di tasah. Kecuali ngalak mazhab selain. Wa ta'amala bihi as-sahabatu wat tabi'un qala Ibnu Mas'ud ma ra'ahu al-muslimuna hasanan fa huwa 'inda Allahi hasan.